Ya baik teman-teman, di sini kita akan bahas masalah pinjol. Jadi teman-teman di sini, bagi yang belum ngaktifin sama sekali pinjol, sebaiknya berpikir ulang supaya tidak sampai kena bahaya di pinjol. Jadi buat teman-teman sekalian yang udah mulai ada melakukan aktivitas pinjolnya, sebaiknya teman-teman mengurangi aktivitasnya. Karena setiap kita melakukan pinjaman online, di situ kan biasanya ada bunganya. Biasanya sih contoh kayak Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu bunganya tuh 2,95, tapi kita nanti ada tambahan biaya admin 1%. Berarti kan dihitung-hitung kalau dalam 1 bulan tuh hampir 4%. Nah, jadi kalau teman-teman minjam, kan tidak mungkin teman-teman, jarang sih yang langsung beli sekarang bayar nanti, tapi memang ya kadang kayak gitu juga sih. Ya saya pun sampai sekarang masih menggunakan pay later, tapi ya mulai mengurangi karena akibat kita sering melakukan pinjaman online, ya kita merasa harga barang tuh murah. Contohnya aja, harga barang tuh kita misalnya mau beli handphone, memang kita lebih murah bayar cicilannya daripada kita langsung bayar lunas dengan nominal yang langsung lebih tinggi. Jadi teman-teman, kayak kita pinjam melalui paylater, nah, Shopee pinjam, GoPay pinjam, GoPay paylater. Nah, di situ bunganya kan sekian bulan. Nah, dari biasanya tuh ada yang beli sekarang bayar nanti 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dihitung-hitung misalnya contoh 2,95, kita anggap aja itu 3%, tambah 3%, tambah biaya admin 1%. Berarti kan bulan itu kita hampir 4%. Tapi kalau nambah 2 bulan lagi tambah 3% lagi, berarti 7%. Kalau dalam 3 bulan berarti totalnya 10% yang harus kita bayar. Berarti dalam setahun 3% dikali 12, 36%, ditambah biaya adminnya 1%, 37% dari harga barang yang telah kita beli. Jadi buat teman-teman yang masih melakukan pinjaman online, sebaiknya mulai berhenti. Saya pun kayak gitu sekarang, saya cukup banyak terjerat di pinjaman online seperti GoPay Later, Shopee Pay Later. Belum lagi ada pinjaman yang lain kayak modal toko, karena saya punya toko di Shopee, di Tokopedia. Nah, jadi mulailah mengurangi aktivitas peminjaman. Belum lagi hutang-hutang ke keluarga yang harus dibayar gitu. Jadi buat teman-teman, kalau yang ada berhutang-hutang tuh mungkin ya sama-sama sih kita mulai berusaha cari ide supaya untuk membayar pinjaman. Contohnya aja, kalau kita udah mulai minjam, itu mau nggak mau kita harus cari tambahan penghasilan. Nah, sekarang saya pun masih kebingungan untuk cara menambah penghasilan. Ya contohnya aja kayak kami sekarang, karena kemarin udah mulai sering baru sadar terjebak dalam perhutangan. Jadi kami sekarang mulai ya beli barang tuh mulai bisa dibilang kalau bisa beli bekas, beli bekas. Contoh aja kayak kami kemarin ada penambahan beli kulkas. Ya karena kalau kita beli baru ya sayang sekali. Ya kita coba cari di OLX, dapat yang harga murah tapi kualitasnya bagus. Ya memang itu untung-untungan sih buat teman-teman juga. Jadi contoh aja kayak kami sekarang pengen coba belajar menjahit, biar mana tahu ada bisa menambah keterampilan dari menjahit. Jadi mulai kemarin ada membeli mesin jahit bekas. Ya mesin jahit bekas ini secara umum harganya di 1 jutaan lah untuk merek Singer kalau yang bekas. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang udah mulai berhutang, kalau bisa berhenti berhenti. Tapi kalau teman-teman sekalian mau lanjut ya silahkan, karena nanti hutang pada akhirnya gaya hidup kita tidak ada yang membantu.
mau bantu kita bayar cicilan. Paling orang paling cuma bilang, wah hebat, handphonenya bagus, laptopnya bagus, motornya baru. Paling cuma ya kebanggaan sebentar dari orang. Kita ya mau nak mau kita yang rutinitas untuk membayar hutang-hutangnya. Contoh aja kita baru dapat pendapatan, habis gitu aja untuk bayar pinjaman. Ya seperti saya sekarang baru dapat, nanti ya jatuh tempo tanggal 5. Ya belum lagi yang tagihan rutinitas kayak bayar BPJS. BPJS ya memang ambil kelas 3 sih memang. Tapi dihitung itu kan kalau udah ini ya lumayan banyak, 177,5 kali 35 ditambah adminnya. Nah, belum lagi masalah kayak listrik rumah ya sekitar 200 ribuan memang. Nah, karena kami juga jarang di rumah. Nah, terus kayak bayar tagihan kartu halo di 100 ribuan, biasanya di 130 ribu per bulan. Nah, belum lagi untuk tagihan IndiHome karena di rumah, karena kami lebih banyak aktivitas di rumah, jadi kami memasang IndiHome dengan biaya bulanannya 305.000 per bulannya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya masih berhutang, mengurangi aktivitas hutangnya. Atau kalau teman-teman ikut arisan sekalipun, nah, sebenarnya arisan nih ya bagusnya kita bersosialisasi sama tetangga. Tapi kalau misalnya kita dapat uang arisan, kita merasa itu uang kita banyak jadinya sama kita. Jadi kalau kita dapat uang arisan ya hati-hati. Dalam arti kata, ingat itu uang orang lain yang dititipkan ke kita. Jadi bukan hanya duit kita semuanya. Belum lagi entah teman-teman ada yang ikut arisan online, nah, atau arisan menurun, makin cepat dapat, dia paling cepat dapat, paling sedikit dapatnya, paling cepat dapat, nominalnya paling sedikit. Nah ini lebih bahaya lagi. Yang paling lambat dapat, lebih tinggi dapatnya. Ya begitulah baik ya teman-teman. Kalau bisa dihindari hutang-hutang ini, dihindari. Nah, jadi kalau masalah melarang ya, saya pun misalnya melarang, saya pun masih berhutang. Ya intinya saya cuma bisa ngasih arahan teman-teman supaya jangan terjerat seperti yang terjadi pada saya. Ya demikian teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang ingin ngasih saran, kalau ada masalah tentang pinjol nih, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.